Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Nabila Ananda, NPM 2308260171. Saya akan memberikan penjelasan tentang IBS, Irritable Bowel Syndrome. Yang pertama, kita dari definisi dulu. Definisinya itu adalah gangguan fungsional pada saluran pencernaan yang umumnya itu ditandai dengan ketidaknyamanan atau nyeri pada perut yang disertai daripada perubahan kebiasaan buang air besar. Kemudian kita balik pada etiologinya apa aja. Etiologi dari IBS ini yang pertama ada gangguan motilitas. Dimaksud dari gangguan motilitas ini adalah pergerakan usus yang tidak normal. Itu bisa menyebabkan diare, seperti pada IBS predominan daripada diare, kemudian ada IBS predominan daripada konstipasi. Kemudian pada IBS tipe diare ini terjadi peningkatan kontraksi usus dan memendeknya waktu transit kolon dan usus halus. Sedangkan pada IBS konstipasi ini terjadi penurunan kontraksi usus dan memanjangnya waktu transit kolon dan usus halus. Kemudian ada juga dikarenakan intoleransi daripada makanan. Beberapa makanan ini bisa memicu gejala-gejala daripada IBS, itu seperti makanan tinggi food maps. Contoh-contohnya apa aja? Yang pertama itu ada oligosakarida, itu fruktan dan galakto-oligosakarida. Itu contohnya adalah seperti gandum dalam jumlah besar, kemudian ada asparagus, kemudian ada daripada brokoli, kembang kol juga termasuk daripada makanan yang mengandung oligosakarida. Kemudian ada abnormalitas daripada sensoris, itu usus lebih sensitif terhadap rangsangan nyeri, sehingga penderita IBS ini lebih mudah merasakan kembung atau nyeri perut. Kemudian ada juga pasien merasakan abnormalitas daripada interaksi axis brain gut. Maksudnya ini adalah gangguan komunikasi antara otak dan usus. Itu bisa menyebabkan disregulasi fungsi pencernaan. Kemudian ada hipersensitivitas daripada visceral, itu peningkatan kepekaan sistem saraf usus terhadap tekanan atau peregangan sehingga bisa menyebabkan nyeri. Kemudian juga disebabkan oleh pasca infeksi usus. IBS ini dapat berkembang setelah infeksi saluran cerna. Kemudian akibat perubahan mikrobiota usus juga bisa, kemudian juga inflamasi yang berkepanjangan. IBS yang terjadi pasca infeksi ini bisa disebabkan karena adanya virus, kemudian adanya Giardia atau juga amoeba. Pasien IBS pasca infeksi ini biasanya mempunyai gejala perut kembung, nyeri abdomen dan juga diare. Faktor risikonya, apa sih faktor risiko yang bisa memengaruhi gejala IBS? Yang pertama, ada faktor daripada genetik. Faktor-faktor genetik ini di mana individu itu riwayat keluarga yang memiliki penyakit IBS, itu risiko lebih tinggi. Kemudian ada juga jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga jadi salah satu faktor yang bisa terjadinya IBS ini. Penelitian yang menunjukkan itu lebih sering dan atau lebih tinggi daripada wanita. Kemudian ada ansietas. Ansietas itu adalah faktor psikologis yang sangat erat hubungannya dengan munculnya IBS, di mana guncangan emosional itu bisa berubah menjadi gejala somatik. Itu ada komunikasi dua arah kompleks, kayak misalnya otak dengan usus itu dikenal dengan konsep brain gut axis. Itu contohnya kayak misalnya mahasiswa kita tuh kayak menjalani berbagai tugas, itu bisa menyebabkan stres. Kemudian itu persyaratan akademik, itu kan kita terjadi tekanan, itu bisa menimbulkan stres daripada mahasiswa dan juga bisa menyebabkan daripada brain gut, komunikasi antara otak dan juga usus. Kemudian juga ada obesitas. Obesitas ini juga bisa berhubungan dengan daripada peradangan kronis sistemik. Itu bisa memengaruhi fungsi-fungsi usus. Peningkatan kadar sitokin, kemudian seperti TNF-A, kemudian interleukin 6, itu dapat mengganggu motilitas usus. Itu bisa menyebabkan disbiosis, mikrobiota usus yang berkontribusi terhadap gejala IBS. Selain itu, obesitas itu sering dikaitkan sama pola makan yang tinggi lemak, kemudian juga dia tinggi gula. Itu bisa memperburuk sensitivitas usus dan meningkatkan fermentasi di saluran pencernaan. Kemudian kita lanjut daripada klasifikasi berdasarkan tabel subgrup daripada IBS ini. IBS ini ada IBS predominan daripada nyeri di fossa iliaca, itu tidak dapat dengan tegas menunjukkan lokasi sakitnya. Kemudian ada nyeri yang dirasakan lebih daripada 6 bulan. Kemudian pasien merasakan nyeri hilang timbul setelah daripada defekasi. Kemudian nyeri juga meningkat jika stres dan selama menstruasi. Nyeri dirasakan persisten jika kambuh terasa lebih sakit. Kemudian ada IBS tipe predominan diare, itu diare pada pagi hari sering dengan keadaan urgensi. Kemudian ada biasanya disertai rasa sakit dan juga hilang setelah defekasi. Kemudian IBS predominan konstipasi, itu terutama bisa terjadinya tuh sama wanita. Defekasi ini tidak lampias juga sering terjadi pada pasien. Biasanya pasien sering terasa seperti tidak habis kayak gitu kalau siap melakukan defekasi. Biasanya feses juga disertai daripada lendir tanpa darah. Kemudian untuk IBS alternatif pattern, itu pola defekasinya itu yang berubah-ubah. Kadang-kadang dia bisa diare, kadang-kadang dia juga bisa konstipasi. Sering feses ini juga keras di pagi hari, diikuti dengan beberapa kali defekasi dengan feses itu menjadi cair pada sore hari. Kemudian kita lanjut untuk patofisiologi dan patogenesisnya. Jadi sebenarnya patogenesisnya ini bersifat multifaktoral, itu kayak belum sepenuhnya dipahami, tapi bisa aja itu timbul daripada salah satu kombinasi daripada faktor-faktor. Apa aja faktor-faktornya? Yang pertama itu ada faktor genetik, kemudian ada faktor lingkungan. Jadi pertama kita bahas dulu faktor lingkungan. Jadi pemicu daripada faktor lingkungan ini bisa terjadi karena infeksi daripada usus atau iskemi. Iskemi itu apa? Iskemi itu penurunan aliran darah ke usus. Kemudian adanya cedera, kemudian peradangan kronis tingkat rendah. Kemudian juga perubahan daripada mikrobioma. Yang dimana faktor tersebut ini bisa membuat lingkungan kimia usus yang abnormal, seperti peningkatan daripada sitokin, kemudian peningkatan daripada limfosit, kemudian ada sel mas dan juga daripada hormon. Perlu kita ketahui satu jalur umum atau suatu pathway ini dimaksud itu adalah daripada serotonin 5-HT atau 5-hidroksitriptamiin adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh, terutama dalam sistem saraf pusat dan sistem pencernaan. Jadi satu jalur umum ini mengakibatkan perubahan jumlah atau aktivitas sel enterokromafin atau seperti pelepasan serotonin dan transporter reptek serotonin di usus, yang dimana ketika itu terjadi itu bisa ngebuat perubahan motilitas, perubahan daripada itu bisa meningkat, bisa juga menurun, bahkan dia juga bisa kayak bergantian, kadang bisa meningkat, kadang bisa menurun sekaligus. Menurun dan meningkat ini bisa menyebabkan pasien merasakan IBS. Jadi ternyata selain perubahan mortalitas ini, serotonin tadi itu bisa membuat peningkatan aktivitas reseptor sensorik di usus dan perekrutan reseptor yang sebelumnya diam. Maksudnya itu kayak gimana? Maksudnya itu, jadi normalnya itu kayak beberapa reseptor sensorik itu dalam keadaan tidak aktif, atau dia bisa juga hanya aktif saat terjadi rangsangan besar. Artinya lebih banyak reseptor yang merespon rangsangan, sehingga sinyal nyeri yang dikirim tadi itu ke otak itu juga bisa meningkat. Lalu terjadi kayak perubahan visceral usus. Jadi akhirnya itu menyebabkan IBS tadi. Kemudian kita lanjut faktor ada psikososial. Yang pertama itu kayak anxiety atau cemas, kemudian depresi, kemudian seseorang itu mengalami pengalaman
pengalaman buruk, kemudian juga ada respon-respon stres yang tidak terkendali. Jadi intinya tuh kayak di faktor psikososial ini pasien itu punya masalah mental kayak gitu. Nah, akibat dari permasalahan itu bisa menjadi dua hal kayak gitu. Yang pertama, otak itu bisa mengubah refleks normal sistem saraf enterik. Misalnya, melalui pelepasan hormon stres di hipotalamus itu dan membuat lingkungan kimia usus abnormal dan pada satu jalur pathway yang tadi. Jadi perubahan jumlah atau aktivitas sel akhirnya itu mengakibatkan perubahan motilitas dan berakhirlah jadi IBS kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada mekanisme kompleks. Itu terjadi penurunan kemampuan otak untuk memodulasi sinyal nyeri daripada usus dan meningkatkan kewaspadaan terhadap daripada nyerinya. Akhirnya bisalah terjadinya IBS juga. Kemudian juga bisa menyebabkan beberapa gejala kayak pasien itu bisa merasakan sembelit, kemudian ada kembung. Pada saat IBS ternyata terjadi penurunan motilitas usus, maka itu bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, ada meningkatkan penyerapan air daripada feses dan fermentasi bakteri. Dan saat ini terjadi itu bisa meningkatkan daripada feses yang mengeras dan juga gas yang terperangkap di usus. Makanya dia tuh bisa kembung, terus juga bisa konstipasi. Dia juga meningkatkan dampak faktor lain yang memicu konstipasi, yaitu berkomplikasi menjadi sensitivitas terhadap makanan. Misalnya kayak asupan seratnya itu nggak cukup untuk meningkatkan motilitas. Jadi orangnya itu bisa konstipasi. Harusnya itu makan serat yang banyak, kayak contohnya sayur. Kemudian sakit perut yang menyebar. Jadi sakit perut yang menyebar ini kayak misalnya kita tanya pasien, "Pak, Bapak sakitnya di mana?" kayak gitu. Itu dia kayak nggak bisa kasih spesifikasi di mana letak sakit yang dirasa. Jadi kalau IBS ini peningkatan jumlah sensitivitas reseptor nyeri di usus. Kemudian ketika IBS ini terjadi, dia bisa mengaktifkan reseptor peregangan di usus, menstimulasi rasa sakit di jalur saraf yang biasanya nggak dia sadari, mengakibatkan allodynia, yaitu nyeri sebagai respon terhadap rangsangan normal. Ketika terjadi hiperalgesia ini dan allodynia, itu bisa mengakibatkan peningkatan daripada peregangan atau stimulasi saraf eferen visceral di usus. Maka terjadilah sakit perut yang menyebar. Kemudian ada juga distensi usus dan diare. Pada saat IBS terjadi dan ternyata motilitas usus ini juga meningkat, itu bisa mengakibatkan peningkatan peristaltik dan penurunan waktu penyerapan air daripada feses. Lalu terjadilah peningkatan volume air di lumen usus. Makanya pasien itu diare dan distensi usus. Penurunan waktu penyerapan air dari feses juga bisa mengakibatkan peningkatan dampak faktor lain dan memicu diare, yaitu sensitivitas terhadap makanan. Terakhir, jika dia tinjanya itu berdarah, anemia, dan tidak ada gejala seperti kayak non-tural gitu, itu penanda daripada inflamasi. Intinya kayak nggak ada tanda bahaya untuk penyakit organik. Itu karena waktu IBS ini terjadi, itu peradangan bukan kondisi yang didominasi dan juga dia tidak terdapat lesi pada mukosa usus. Lanjut, untuk manifestasi klinisnya itu kita lihat berdasarkan kriteria Roma 3, nyeri atau tidak nyaman perut yang berulang sedikit itu 3 hari per bulan selama 3 bulan terakhir, disertai gejala berikut: membaik dengan defekasi, onset berhubungan dengan perubahan frekuensi dari defekasi, onset berhubungan perubahan bentuk feses. Kemudian ada kriteria Manning, gejala yang sering didapat daripada penderita IBS yaitu feses cair pada saat nyeri, kemudian frekuensi buang air besarnya itu bertambah pada saat nyeri berkurang setelah ia buang air besar, kemudian tanpa abdomen distensi. Dua gejala tambahan yang sering muncul pada pasien IBS, yang pertama ada lendir saat buang air besar, yang kedua ada perasaan tidak lampias saat buang air besar. Kemudian untuk cara mendiagnosa, yang pertama kita harus menganamnesis dan pemeriksaan fisik sesuai daripada gejala klinis. Kita mencocokkan dengan kriteria Roma 3 tadi, yaitu ada pernyataan atau pertanyaan yang kita berikan kepada pasien. Yang pertama, apakah nyeri yang dirasakan itu hanya pada satu tempat atau berpindah-pindah? Pada IBS itu biasanya berpindah-pindah. Kemudian seberapa sering pasien merasakan nyeri? Pada IBS itu tidak tentu. Kemudian berapa lama nyeri itu dirasakan? Pada IBS itu hanya sebentar. Bagaimana keadaan nyeri jika pasien buang air besar atau flatus? Pada IBS itu akan lebih nyaman. Ini adalah daftar pertanyaan untuk diagnosis IBS. Kemudian juga kita bagaimana menilai sesuai daripada subgrup daripada IBS. Yang pertama itu ada IBS predominan nyeri. Itu nyeri di fossa iliaca itu tidak dapat dengan tegas menunjukkan lokasi sakitnya itu di mana. Nyeri yang dirasakan itu lebih dari 6 bulan. Kemudian ada nyeri hilang setelah defekasi. Nyeri meningkat jika stres dan selama menstruasi. Nyeri dirasakan persisten jika kambuh terasa lebih sakit. Kemudian yang kedua ada IBS predominan diare. Diare pada pagi hari itu lebih sering dengan rasa urgensi. Kemudian biasanya disertai rasa sakit yang hilang setelah defekasi. Kemudian yang ketiga ada IBS predominan konstipasi, terutama ini pada wanita. Defekasi itu tidak lampias. Kemudian biasanya feses ini disertai lendir tanpa darah. Kemudian ada IBS alternating pattern. Itu pola defekasi yang berubah-ubah. Diare dan konstipasi. Sering feses itu terasa keras di pagi hari, kemudian diikuti dengan beberapa kali defekasi. Feses menjadi cair pada sore hari. Jika ada gejala kronis yang menonjol, itu pemeriksaan penunjang yang kita lakukan itu adalah darah lengkap, kemudian biokimia, fungsi hati dan juga hormon tiroid. Pemeriksaan penunjang ini meliputi 4 poin, yaitu jika ada gejala kronis yang menonjol, tata laksana. Yang pertama ada diet, modifikasi diet, terutama peningkatan konsumsi serat. Ditunjukkan pada IBS dengan konstipasi di sisi lain pada pasien dengan tipe diare. Konsumsi serat dikurangi pada IBS tipe konstipasi. Peningkatan konsumsi serat juga disertai konsumsi air yang meningkat, disertai juga aktivitas olahraga yang rutin. Kemudian ada psikoterapi. Pasien dengan IBS ini biasanya dia memiliki rasa cemas yang tinggi, seperti dia merasakan sakit perut, buang air besar cair, atau susah buang air besar itu datangnya tiba-tiba. Umumnya pasien IBS ini selalu berpikir kayak ada sesuatu penyakit organik lain yang terjadi pada tubuhnya. Padahal penyakit IBS ini meyakinkan bahwa penyakit IBS yang dialami oleh pasien itu adalah penyakit yang dapat diobati dan juga itu tidak membahayakan kehidupan, merupakan kunci utama keberhasilan pengobatan pasien. Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang yang telah kita lakukan itu sudah menyingkirkan kemungkinan penyakit organik yang harus kita sampaikan dan juga menambah keyakinan bahwa pasien ini sebenarnya hanya menderita IBS saja. Itu tidak ada penderita penyakit lain seperti kayak kanker dan lain-lain. Kemudian ada pasien dengan IBS itu harus selalu kita ingatkan untuk bisa mengendalikan stresnya. Pasien diminta untuk tidak bekerja berlebihan dan juga harus menyampingkan waktu istirahatnya, menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan buang air besar secara teratur di luar sibuknya waktu bekerja. Itu juga yang terpenting, seperti selama makannya itu disediakan waktu yang cukup agar makannya itu dalam ketenangan dan juga tidak buru-buru. Kemudian ada alternatif obat-obatan yang bisa kita berikan pada pasien menderita IBS,
untuk mengatasi nyeri daripada perut pasien, dan juga mengatasi konstipasi, mengatasi diare. Obat antisietas ini untuk mengatasi nyeri perut yang sering digunakan antispasmodik, yang mempunyai efek antikolergenik dan lebih bermanfaat pada nyeri perut setelah makan. Tetapi umumnya itu kurang bermanfaat pada nyeri kronik disertai gejala konstipasi. Obat-obat yang sering atau sudah beredar di Indonesia antara lain itu ada mebeferin, itu kita berikan 3 kali 135 mg, kemudian ada hyosin N-butyl bromida 3 kali 10 mg, kemudian ada chlordiazepoksid itu 5 mg atau klidinium 2,5 mg sebanyak 3 kali 1 tablet. Kemudian ada juga alferin 3 kali 30 mg bisa kita berikan, dan obat antipasmodik terbaru itu juga sudah digunakan di Indonesia, otolium bromida. Untuk IBS tipe diare beberapa obat juga sudah dipergunakan. Seperti yang biasa kita gunakan adalah loperamid dengan dosis 2 sampai 16 mg per hari. Untuk prognosisnya, penyakit IBS ini tidak akan meningkatkan mortalitas. Gejala-gejala pasien IBS biasanya akan membaik dan hilang setelah 12 bulan pada 50% kasus, dan hanya berkurang 5% yang akan memburuk, dan sisanya itu dengan gejala yang akan menetap. Untuk komplikasinya itu ada hemoroid, kemudian ada disbiosis, kemudian juga gangguan nutrisi, gangguan psikologi, dan sampai juga pasien merasakan gangguan tidur. Kemudian di bawah ini saya berikan untuk referensi. Jadi kita sudah memberikan penjelasan untuk IBS daripada definisi sampai dengan tata laksana, prognosis, dan juga komplikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.